Hai guys. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara memulai project Python dengan standar best practice proyek-proyek yang besar. Jadi course ini tidak membuat kamu sekedar menguasai Python tekniknya, tapi menguasai Python dalam konteks teknik untuk bekerja sama di dalam satu tim. Nah, untuk itu, saat kamu akan memulai proyek dengan Python, kamu tidak boleh langsung ngebuka PyCharm misalnya untuk IDE, editornya jangan. Tapi yang harus kamu lakukan adalah kamu harus memulainya dengan membuat repositorinya terlebih dahulu. Nah, repositori di Python atau repositori yang paling sering dipakai itu ada beberapa bagian, beberapa macam, misalnya GitHub, ada GitLab, ada juga Bitbucket. Yang mana yang sering dipakai orang, silakan aja ikuti kliennya nanti mintanya apa. Tapi misalnya kamu mengerjakan untuk dirimu sendiri, maka utamakan GitLab. GitLab itu punya repository private. Oke, saya nggak bisa mengatakan utamakan yang mana. Silakan aja pakai yang mana. Tapi dalam konteks portofolio, kalau kamu ingin membuat proyekmu dikenal banyak orang, gunakan GitHub. Itu aja. Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan GitHub. Dengan GitLab dan Bitbucket, nyaris sama aja. Kalau kamu sudah paham dengan GitHub, nanti yang lain akan sama aja. Nah, untuk di GitHub, kita akan mulai repository, yaitu projectmu nanti akan disimpan di sini. Caranya buat repository baru. Di GitHub, kamu bisa memiliki, ini namanya organization. Pertama sesuai dengan nama akun, kemudian kamu bisa membuat organization baru. Contoh di sini ada new organization. Oke, nah saya akan menyimpannya bukan di yang utama, tapi saya menyimpankannya di remote worker ID, repository name-nya, contoh sekedar fundamental Python. Description bebas, silakan. Saya akan buat dia sebagai public. Saya initialize dengan repository dengan menggunakan readme baru, sekedar agar tidak kosong. Juga saya tambahkan file yang disebut gitignore. Gitignore itu berisi daftar file yang nggak akan disimpan ke repository. Contoh file-file backup, file-file temporary (TMP), file-file exe hasil executable mungkin nggak disimpan. Nah, kita buat create repository. License bisa kamu pakai, bisa tidak. Tunggu sebentar. Maka saya akan sebaiknya akan menggunakan font yang agak gede ya. Nah, segini. Nah, ini repositorimu. Kemudian kita akan melakukan perubahan pertama di gitignore. Kita akan menggunakan IDE yang disebut dengan PyCharm di sini di pojok kiri bawah saya. Ini perlu saya pergunakan karena paling mudah dan fungsinya paling banyak, sehingga kamu bisa langsung bekerja memikirkan proyek Python. Nah, bukan men-setup IDE atau editor. Nah, di sini file gitignore kita perlu tambahkan satu data baru, yaitu .idea dan cuman ada .idea aja, supaya .idea ini adalah directory yang dimiliki oleh PyCharm. Jadi kamu tidak perlu menyimpan directory idea. Wajib, karena apa? Karena kalau projectmu dikerjakan sama orang lain, kemungkinan dia nggak menggunakan PyCharm, dan dia akan jengkel kalau ada folder baru muncul di proyeknya. Jadi kita nggak akan simpan ini ke repository. Oke, selesai. Kita commit. Cara commitnya scroll ke bawah. Keterangannya bisa kamu tambahkan atau biarin aja. Langsung aja commit changes. Nah, selesai. Ini sudah selesai. Kemudian kamu perlu membuka ini di PyCharm. Caranya dengan perintah clone. Perintah clone ini yang paling gampang menggunakan HTTPS. Jadi nanti menggunakan password yang kamu gunakan saat mendaftar di GitHub. Kamu copy. Kemudian kamu buka PyCharm. Kemudian check out, pilih setelah muncul PyCharm, kamu check out from version control. Git, paste alamatnya, testing dulu.
connection successful. Kalau kamu belum pernah login di GitHub, nanti akan ada login, jendela login. Nah, tempat menyimpannya silakan aja sesuaikan. Saya akan menyimpan dia di remote.id di sini aja. Oh, sebentar, ini pekerjaan saya. Atau saya perlu buat directory baru ya. Nah, itu boleh. Oke, perhatikan karena saya tadi memilih directory, jadi directory yang ini hilang. Maka saya perlu nyimpan lagi di directory itu. Saya clone. Clone itu seperti mendownload dan akan proses uploadnya akan diotomasi oleh PyCharm. Oke, tunggu. Buka directory, yes. Selesai. Nah, yang perlu kamu buat, contoh kita akan ngebuat satu file baru yang namanya main. Remember, add. Selesai. Nah, lihat warnanya hijau. Hijau itu berarti dia file baru yang belum ada di sini. Hitam berarti nggak ada perubahan. Contoh misalnya saya ngerubah ini, maka dia berubah menjadi biru. Biru berarti berubah di komputermu tapi belum disimpan di sini. Oke, saya cukupin aja. Nah, contoh untuk Python, perintah paling dasar adalah hello world. Gitu, saya gedein ya. Kalau saya running, klik kanan, run, dia bisa running. Tapi permasalahannya adalah kalau kamu langsung menjalankan begitu saja, dia akan menggunakan interpreter Python secara umum yang diinstal di tempatmu. Ini malah dia menggunakan Python 27. Saya maunya dia pakai Python 38. Atau juga dia misalnya kamu nanti di projectmu ini membutuhkan library tertentu, misalnya request atau Flash atau Django. Begitu kamu menginstal Flash atau Django, dia akan menginstalnya di sistem library. Jadi di miliknya Windows, OS X atau di Linux. Dan itu tidak mau kita inginkan. Karena apa? Agar sistemmu tidak mencampuri sistem proyekmu, tidak merubah sistem operasi, dan juga agar kamu benar-benar tahu sebenarnya yang dipergunakan di proyekku package-nya apa aja. Nah, untuk itu kamu rubah dulu settingnya, rubah di project interpreter, lihat di sini Python 27. Nah, kamu nggak ingin seperti ini, kamu perlu membuat sesuatu yang disebut dengan virtual environment. Add virtual environment. Virtual environment itu adalah kopian Python yang khusus untuk projectmu. Itu penting banget. Kalau kamu nggak melakukan ini, nanti manajemen proyeknya akan berantakan. Dan ini sudah menjadi standar untuk menggunakan virtual environment. Nah, kalau kamu pertama kali membuat virtual environment, secara khusus PyCharm akan membuat directory env di projectmu. Nah, kebetulan saya sudah terbiasa menyimpan dia di folder tersendiri, maka letakkan environment itu di directory tersendiri. Contoh kamu buka aja di sini. Tadi projectmu itu project saya simpan di dev, di sini kan. Nah, secara default nanti dia nyimpan di sini. Tapi itu nggak baik. Jangan menyimpan env di situ karena akan membingungkan dan akan membuat kamu nggak sengaja misalnya membuka directory itu dan kode di sana. Itu nggak baik. Kayak itu kamu lakukan, kamu buat directory baru di D, buat directory venv, kemudian ini kebetulan malah ini directory lama, saya hapus dulu. Directory lama saya hapus dulu ya. Oke, buat directory venv, letakkan di sana. Tapi kamu harus sertakan nama foldernya, nama projectmu. Paham? Pastikan dia menggunakan pattern terbaru. Saya malah menggunakan pattern 37. That's fine. 38 yang sekarang terakhir boleh. Gunakan yang terakhir. Oke.
Selesai. Ini pattern fundamental Python 2. Kenapa? Karena saya sudah pernah membuat fundamental Python, jadi tidak masalah. Nah, ini yang disebut dengan sistem virtual Python yang hanya khusus untuk projectmu. Jadi projectmu nanti hanya terdiri dari 2 pip setup tool. Ini untuk mengatur package. Bersih jadinya. Oke, klik OK. Kalau kamu running, dia sudah menggunakan VNV Fundamental Python exe yang berada di dalam virtual environment sendiri. Ini yang saya maksud dengan best practice untuk pengembangan aplikasi. Nah, teman-teman, itu sudah. Kemudian misalnya course ini saya tujukan untuk teman-teman yang sudah punya dasar sudah pernah menjalankan fundamental Python yang sebelumnya. Nah, misalnya saya ingin menggunakan package request. Ini untuk scraping ya, misalnya untuk membuka halaman ini, kemudian membuka halaman github.com, kemudian mengecek hasilnya. Nah, saya perlu menginstal package ini. Caranya bagaimana? Ada banyak cara untuk menginstal package di Python. Paling yang bisa kamu pakai di file, setting, project interpreter. Kamu bisa tambahkan di sini. Ketikkan aja request. Kamu bisa klik install. Atau ini satu bisa ya, tapi ini enggak. Ini bebas sih. Kamu bisa pilih yang ini, atau yang biasa dipakai adalah kamu buka terminal. Oke, pastikan nama virtual environment muncul di sini. Itu artinya kamu sudah berada di terminal yang benar. Kalau ini nggak ada seperti ini, jangan lakukan perintah selanjutnya, yaitu pip package installer Python install request. Enter. Kalau kamu buka di sini, sudah ada pip, sudah ada request, tapi dia menginstal 1, 2, 3, 4, 5. Satu package membutuhkan 5 package yang lainnya. Oke, that's fine. Itu akan dikelola oleh Python sendiri. Kita oke. Nah, gunanya apa menginstal virtual environment, kemudian menginstal request di sini? Nah, selanjutnya adalah melakukan perintah pip list, pip freeze. Ini yang kita pakai. Request 1, 2, 3, 4. Sorry, 4 ya. Yang tadi pip sama setup tool itu bukan bukan package yang dipakai oleh kita, tapi package yang diinstal oleh Python sendiri. Jadi kita hanya butuh ini. Nah, lakukan perintah ini. Gunanya apa? Agar dia membuat file baru. Kenapa nggak muncul? Klik dulu. Oke, muncul. Nah, ini daftar semua package yang dipergunakan oleh proyekmu. Gunanya apa? Misalnya kamu nanti ngirim ini ke orang lain yang akan mengerjakan proyekmu, dia akan tahu bahwasannya kamu menginstal ini, kamu membutuhkan ini, dan PyCharm akan otomatis menyarankan untuk menginstal package ke virtual environment-nya project temanmu dan menggunakannya di sana agar proyekmu berjalan persis seperti saat kamu jalankan, karena nama package-nya sama dan versinya juga sama. Karena kemungkinan ya proyekmu berjalan di request 2.23, tapi mungkin 6 bulan lagi sudah ada request 2.25 dan kemungkinan nggak jalan di sana. Nah, makanya pastikan menggunakan requirement txt agar terdaftar. Oke, kalau sudah, ini kan merah, ini merah, kamu perlu add agar terdaftar di GitHub nantinya. Klik di sini atau langsung aja diklik paling atas, git add, berarti dia jadi hijau. Selesai. Kalau dia sudah selesai, kalau kamu running, tapi karena kebetulan sudah menginstal request ya, kita pakai aja ya. Misalnya kita ambil situs request get, oke, kenapa dia merah? Kamu klik ke sini, tekan tombol alt enter, atau kamu bisa ngeklik yang ini, import this name, sama artinya request. Atau biasanya sih
Lebih enak alt enter, langsung enter yang pertama. Biasanya selalu benar yang pertama karena kita sudah, kenapa dia ada, karena kita sudah menginstal, kita di sini sudah menginstal pip install request. Kalau kita belum install dia nggak akan tahu. Oke, kita install, import request, kita buka situs https google.com, kita running, coba kita running, tada, hello world. Ini mesinnya tadi ya. Oke, kemudian kita cek hasilnya, print r status code. (200) berarti berhasil. Nah, kita akan ngecek kalau hasilnya 200 berarti benar, kita tampilkan isi halamannya. Ya, ini halaman google.com ya. Atau misalnya kamu, misal halamannya nggak 200 gimana? Misalnya seperti ini. Oke, dia ada error ya. Oke. Oke, saya anggap aja kamu sudah mengetahui ini. Kalau ada error, ini kemungkinan ada error. Kita harus masukkan barisan error ini, kita harus simpan ke dalam perintah try dan catch. Sorry, accept. Jadi lebih enak kan? Oke, kemudian ada error. Errornya itu adalah message. Bukannya message ya, kita cek dulu. Oh, sorry. Ini aja. Nah, ada error. Oke, itu errornya. Nah, jadi kode kita aman. Tapi kalau ini benar, berarti tidak perlu dia ke sini. Oke, ya. Oke teman-teman, ini dari awal sampai sekarang itu adalah best practice untuk pengembangan Python. Nah, kemudian kita lihat, kita perlu menyimpan hasil ini ke GitHub. Kita klik kanan, Git. Sudah lihat semua ya. Kita commit sekarang. Untuk commit, bisa lakukan perintah git commit directory, atau shortcutnya adalah Ctrl+K. Di sini kalau kamu sudah pernah, kamu bisa tekan Ctrl spasi, dia akan muncul semua email yang sudah pernah dipakai. Kalau emailmu belum muncul, biasanya dia pakai no reply sebagainya, standarnya GitHub. Kamu bisa ketikkan misalnya namamu, kemudian email at apa aja. Misalnya nama emailmu misalnya joko@gmail.com. Nah, kalau bisa seperti itu. Kalau dia belum ada. Tapi karena saya sudah pernah melakukan itu, saya sedang sekadar hapus, Ctrl spasi, pilih. Nah, kemudian saya kasih keterangan initial commit. Oke, saya commit. 1, 2, 3. Oke, selesai. Push. Push committed successfully, selesai. Nah, semua jadi hitam, karena hitam itu berarti yang di lokal dan di GitHubmu sama. Buktinya apa? Kita coba refresh di sini. Oke, 27 detik yang lalu. Nah, oke, itu teman-teman, ini perbaikan dari beberapa video sebelumnya untuk cara terbaik menulis aplikasi, memulai project Python. Jadi saya mulai dengan ngebuat GitHub. Di GitHub saya rubah di bagian get ignore, tambahkan idea. Kemudian saya clone. Kemudian saya buka. Kemudian di PyCharm membuat virtual environment yang terpisah dari project. Selesai itu, kemudian saya tunjukkan bagaimana melakukan instalasi dengan pip, di mana itu virtual environment. Kemudian saya commit.
saya push. Ini adalah semua siklus awal untuk memulai proyek Python. Lakukan ini dan kamu nggak akan menghadapi hal-hal kecil yang menjengkelkan atau membingungkan. Misalnya kamu nggak ngerti apa itu virtual environment, maka lakukan ini. Oke, see you in another video.